Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM 2121212224. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 1 sampai 6. Materi akhlak. Kelompok 1. Pengertian, ruang lingkup, dan pembeda moral, akhlak, dan etika. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan atau membicarakannya. Moral adalah kata yang digunakan untuk melakukan batasan aktivitas manusia dengan menilai baik atau buruknya. Etika adalah kata yang sering didengar atau diucapkan dengan mempertimbangkan suatu konflik atau terkait dengan sopan santun. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Ruang lingkup akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada tetangga. Ruang lingkup etika, etika menyelidiki sejarah, etika membahas cara menghukum atau menilai, etika menyelidiki poin-poin yang penting, etika menerangkan baik dan benar, etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh. Ruang lingkup moral adalah perilaku aktivitas yang baik dan wajar. Pembeda antara moral, etika, dan akhlak. Yang pertama, dasar-dasar dalam ukuran baik dan buruk. Yang kedua, dari segi sifat. Yang ketiga, pola-pola ide yang berbeda. Materi kesimpulan yang kedua atau kelompok 2. Dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, sunnah, dan asar. Dalam Islam, dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan sunnah. Baik buruk menurut sumber, bukan baik dan menurut manusia. Maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Dalam umat Islam, akhlak itu bisa menurut sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah, baik menurut manusia ataupun bukan. Sejarah masih terjaga keautentikannya sampai sekarang, kecuali sunnah Nabi yang masih dalam perkembangan banyak, kecuali sunnah hadis-hadis Nabi yang masih bersifat yang tidak benar. Al-Quran adalah mendidik manusia dengan bersifat nalar atau metode cara mengajar, memperoleh observasi, mengingat. Yang ketiga, hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sifat. Yang keempat adalah asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan dari para sahabat ataupun tabi'in. Materi kesimpulan yang ketiga, urgensi, kedudukan, dan fungsi akhlak dalam kehidupan. Urgensi kedudukan akhlak dalam kehidupan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia baik ataupun buruk. Kedudukan akhlak sangatlah penting. Akhlak tidak hanya dirasakan
manusia perorangan, tetapi juga dirasakan dalam keluarga dan masyarakat. Akhlak merupakan mustika bagi manusia yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Jika salah seorang di antara manusia tidak memiliki akhlak, maka kehidupannya akan menjadi berantakan. Manusia yang tidak memiliki akhlak, dia tidak akan peduli tentang baik, benar, salah, ataupun buruk. Dalam ajaran Islam, akhlak sangatlah penting yang terdapat dari segi pembentukan dan ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa an Utha'in ibni Umar qila ya Rasulullah ayyul mu'minu afdalu qala ahsanuhum khuluqan, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di antara orang mukmin siapa yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang baik di antara mereka. Urgensi fungsi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak membentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, membentuk manusia yang jujur, adil dan berani. Yang ketiga, membentuk manusia yang suka tolong dan menolong. Yang keempat, membentuk manusia yang tabah. Yang kelima, membentuk manusia yang sopan dan santun. Kesimpulan materi yang keempat, hubungan akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah sebagai dasar pendidikan akhlak. Akhlak dasar pendidikan akidah. Akidah sebagaimana yang terpancar dari ibadah. Jika salah seorang di antara akhlaknya baik, maka ibadahnya juga baik. Jika salah seorang atau kebalikannya akhlaknya buruk, maka ibadahnya pun akan buruk. Materi kesimpulan yang kelima tentang akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukannya tanpa terlebih dahulu memikirkan atau mempertimbangkannya. Sebagaimana yang disabdakan atau ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablugha indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma afun wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya janganlah berpaling di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu diperintahkan untuk berbakti kepada ibu dan bapakmu. Jika salah satu atau kedua-duanya telah berumur lanjut, maka janganlah berkata dan berkatalah perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbaik kepada orang tua. Orang tua berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Materi kesimpulan yang keenam, Rasulullah. Kita diwajibkan mentaati dan mencintai Rasulullah. Bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah yaitu
membacakan sholawat kepadanya, mengucapkan kata salam, berziarah ke makamnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkannya dengan cara mengerjakan sunnah-sunnah Nabi dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.